Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 4B Ali Imran yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tematik MUPEL SBDP. Sebelumnya, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Jika berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita mulai pembelajarannya. Bisa dibuka buku paket kalian pada halaman 20 ya, yang mana tentang gerak tari kreasi daerah. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami gerak tari kreasi daerah dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak tari kreasi daerah. Yang ketiga, siswa dapat meragakan tari kreasi daerah dengan benar. Dan yang keempat, dengan mengetahui hadis riwayat Abi Daud, yang mana dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang Habasyah atau Ethiopia sekarang menari dengan gembira menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil memainkan senjata mereka. Ya, hadis riwayat Abi Daud. Nah, dengan memahami hal tersebut, bahwa menari juga tidak dilarang dalam Islam, asal sesuai dengan syariat Islam yang benar. Nah, anak-anakku, apa yang dimaksud gerak, busana, rias, dan perlengkapan dalam karya seni tari? Kemudian bagaimana seharusnya sikap kita dalam melihat keunikan tari Nusantara? Ya, Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Kemarin di MUPEL IPS kita sudah mempelajari ya tentang keberagaman suku bangsa di Nusantara. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Keunikan itu terlihat dari unsur-unsur tari tersebut. Gerak merupakan unsur utama di dalam tari. Unsur lain adalah busana dan properti atau perlengkapan tari. Nah, apa itu tari kreasi daerah atau tradisional? Yaitu tarian yang mengalami beberapa perubahan dari tari yang dilakukan berdasarkan tradisi, ya, tradisi di daerah setempat. Gerak tari apa itu? Adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda ya dengan daerah lainnya. Nah, anak-anak, yang perlu diperhatikan seorang penari dalam menghasilkan gerakan. Yang pertama adalah ruang. Apa itu? Ya, ruang digunakan penari untuk menentukan arah hadap, posisi, arah gerak, dan sikap. Yang kedua, waktu. Apa itu? Tari daerah memerlukan waktu untuk melakukan gerakan tari. Waktu yang digunakan berbeda-beda tergantung membutuhkan gerak yang dihasilkan. Ada yang menggunakan tempo lambat, cepat, dan sangat cepat. Nah, ini tergantung tari kreasi di daerah masing-masing. Yang ketiga, Nana, yang perlu diperhatikan seorang penari untuk menghasilkan gerakan adalah tenaga. Tenaga ringan menghasilkan gerakan lembut dan lemah gemulai. Tenaga kuat menghasilkan gerakan yang berat dan besar, apalagi cepat.
Nah, ini ya, ada gambar gerak maknawi. Nah, apa itu? Nah, gerak tari ada yang mempunyai arti tertentu dan ada juga gerak yang hanya mementingkan keindahan. Gerak yang mempunyai arti atau makna dalam setiap gerakan itu disebut gerak maknawi. Sebaliknya, anak-anak, gerak yang hanya mementingkan keindahan disebut gerak murni. Nah, ini seperti ini ya. Contohnya gerak maknawi dan gerak murni pada gerak tari Yogyakarta. Gerakan tari setiap daerah memiliki keunikan dan arti masing-masing. Betul ya? Setiap daerah mempunyai gerakan yang bermakna tersendiri. Nah, nih ada berbagai macam tari di Nusantara. Ya, yang pertama adalah tari tortor, nah, yaitu berasal dari Sumatera Utara. Ya, bisa dilihat gambarnya ya. Ciri-ciri gerakannya adalah gerak tari lebih menekankan pada gerakan kaki jinjit. Tahu ya kaki jinjit ya? Nah, dan tangan yang seirama dengan iringan musik. Nah, itu adalah ciri dari tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ada lagi yaitu tari pedet dari Bali. Nah, apa cirinya? Gerakan yang dilakukan secara lincah dan cepat. Cepat sekali nih ya temponya. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan anak-anak, tetapi mata juga digerakkan. Nah, matanya ke kiri, ke kanan. Nah, ya. Nah, kalian mungkin bisa ya anak-anak, bisa lihat di YouTube, mencari di YouTube tentang gerakan tari pedet dari Bali. Kemudian ada lagi nih tari piring, ya, berasal dari Sumatera Barat, ya anak-anak. Tari yang melambangkan suasana kegotong royongan rakyat, ya untuk tari piring ini. Gerakannya atraktif, sambil membawa piring diputar-putar. Wah, ini harus benar-benar sudah ahli ya. Nah, kalian anak-anak jangan melakukan di rumah sembarangan ya. Nanti piringnya pada pecah ya. Kalau pakai piring plastik boleh. Nah, itu anak-anak ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, terima kasih. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang tari kreasi daerah, kemudian gerak tari, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan ya seorang penari dalam melakukan gerak tari. Ada ruang, ya, ada waktu, dan ada juga tenaga. Tadi kita juga sudah mempelajari bermacam-macam tari di Nusantara. Begitu anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran tematik MUPEL SPDB. Pak Guru akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.